Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Maharani dengan NIM 18029019 akan menjelaskan tentang jarak pada bangun ruang. Dalam sebuah bangun ruang terdapat beberapa objek pembentuknya. Objek-objek tersebut antara lain titik sudut, rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang sisi, bidang diagonal, dan lain-lain. Tentu antar objek tersebut dapat ditentukan jaraknya, dan yang dinamakan jarak antara dua objek adalah ukuran terdekat antara dua objek tersebut. Sebelum mempelajari jarak pada bangun ruang, kita terlebih dahulu mengenal yaitu teorema Pythagoras. Di sini kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan hipotenusa di C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Sekarang mari perhatikan bidang ABEF pada kubus ABCD EFGH di bawah ini. Ruas garis yang menghubungkan titik sudut B dan E disebut sebagai diagonal bidang. Setiap bidang atau sisi pada kubus mempunyai dua diagonal bidang. Diagonal bidang dapat kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, perhatikan kubus di bawah ini. Diagonal bidang BE dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras. Misalkan kubus tersebut mempunyai sisi S, maka BE sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat, didapatkan S akar 2. Dengan demikian, secara umum berlaku diagonal bidang sama dengan S akar 2. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang dalam kubus. Perhatikan kubus di bawah ini. BH merupakan diagonal ruang. Selain BH ada juga AG, DF, dan CE yang merupakan diagonal ruang kubus. Diagonal ruang tersebut akan berpotongan di satu titik. Diagonal ruang dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mari kita melihat kubus berikut ini. Misalkan kubus di atas memiliki rusuk S, maka panjang BH dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi sebelum itu kita harus mencari dahulu panjang BD, di mana BD merupakan diagonal sisi. Perhatikan segitiga ABD dengan siku-siku di A, sehingga kita dapatkan BD sesuai dengan konsep umum yang telah kita dapatkan tadi. BD merupakan S akar 2. Nah, untuk mencari panjang BH dengan menggunakan teorema Pythagoras, perhatikan segitiga BDH yang siku-siku di D, sehingga BH sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat, yaitu sama dengan S akar 2 kuadrat ditambah S kuadrat, didapatkan panjang BH sama dengan S akar 3. Maka secara umum akan berlaku diagonal bidang merupakan S akar 3. Selanjutnya kita akan melihat jarak antara dua titik. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Pada garis G terdapat ruas garis AB. Jarak antara titik A dan B ditunjukkan oleh panjang ruas garis AB. Jadi, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk menentukannya dapat digunakan teorema Pythagoras, aturan sinus, dan aturan kosinus. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm dan titik P merupakan pertengahan rusuk CG. Hitunglah yang pertama titik A ke titik C
Yang ke B, titik A ke titik B, dan C, titik A ke titik G. Seperti yang kita lihat pada gambar, titik A ke titik C dapat dilihat pada garis berwarna merah pada kubus ABCDEFGH, dan titik A ke titik P garis berwarna hijau, dan titik A ke titik G garis berwarna oranye. Pertama kita akan menyelesaikan mencari panjang titik A ke titik C. Panjang titik A ke titik C merupakan panjang garis AC. Garis AC merupakan panjang dari diagonal sisi atau diagonal bidang kubus. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, maka didapatkan AC adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari titik A ke titik P. Titik A ke titik P merupakan panjang garis AP. Terlebih dahulu, kita lihat panjang CP yang sama dengan setengah panjang rukun CG. Maka CP adalah setengah dari CG, yaitu adalah 1. Dan juga sebelumnya kita mengetahui bahwa AC merupakan diagonal bidang, maka AC adalah 2 akar 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, maka didapatkan AP sama dengan 3. Selanjutnya kita cari titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik G merupakan panjang garis AG. Garis AG merupakan panjang diagonal ruang kubus. Sebelumnya kita tahu bahwa AC sama dengan 2 akar 2. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat, maka dapatkan AG sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar terdapat banyak sekali garis yang dapat kita buat melalui titik A dan memotong garis G. Akan tetapi hanya ada satu garis yang tepat tegak lurus dengan antara titik A dan garis G, yaitu garis H. Garis H memotong tegak lurus garis G di titik B. Dengan demikian, jarak titik A ke garis G sama dengan panjang ruas garis AB. Maka jarak titik ke garis merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada garis yang dimaksud. Kita lihat contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm dan titik P merupakan pertengahan rusuk CG. Pertama, hitunglah panjang jarak dari titik P ke garis BD. Yang kedua, kita akan melihat jarak titik P ke garis BH. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Yang pertama yaitu jarak titik P ke garis BD. Kita perhatikan segitiga PDB. Jarak titik P ke BD merupakan panjang garis dari titik P ke titik I, yaitu garis PI yang tegak lurus dengan garis BD. DB merupakan diagonal bidang, maka DB sama dengan 2 akar 2, sehingga IB sama dengan akar 2 cm. Untuk mencari PB, kita ambil segitiga BPC. Yang segitiga BPC yang siku-siku di C. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, PB kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CB kuadrat. PB kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, maka PB akar 5 cm. Setelah didapatkan PB dan IB, maka kita dapat mencari PI, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. PI kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi IB kuadrat, maka PI sama dengan akar 3 cm. Selanjutnya itu titik A ke garis BD. Panjang dari titik A ke garis BH yaitu panjang dari titik P ke garis maksud saya di sini yaitu
panjang dari titik P ke garis BH. Jadi panjang titik P ke garis BH merupakan panjang garis dari titik P ke titik J, yaitu garis PJ, yang tegak lurus dengan garis HB. HB merupakan diagonal ruang, maka panjang HB yaitu 2/3, sehingga HJ sama dengan akar 3. Sebelumnya kita sudah mendapatkan PB akar 5 cm. Maka dengan menggunakan teorem Pythagoras, PJ kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurang JB kuadrat, yaitu PJ sama dengan akar 2 cm. Jarak titik ke bidang. Mari perhatikan gambar berikut ini. Dari titik A kita buat garis Q yang tegak lurus dengan bidang. Syarat sebuah garis tegak lurus dengan bidang adalah minimal tegak lurus dengan 2 garis pada bidang tersebut. Garis G memotong bidang di titik P aksen, maka P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang. Jarak titik P pada bidang sama dengan panjang ruas garis PP aksen. Jarak antara titik dan bidang sama dengan jarak titik dengan titik proyeksi tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm dan titik P merupakan pertengahan dari rusuk CG. Hitunglah jarak titik P ke BDFH. Jarak titik P ke bidang BDFH merupakan panjang garis dari titik P ke titik O, yaitu garis PO, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, yang garis tersebut tegak lurus dengan bidang BDFH, sehingga PO sama dengan setengah dari AC, itu sama dengan akar 2 cm. Sebelumnya AC merupakan diagonal bidang, sehingga AC 2 akar 2 cm. Maka didapatkan PO adalah akar 2 cm. Nah, selanjutnya jarak garis ke garis. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Dari garis F dan G dapat ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut, sehingga terbentuklah garis AP. Panjang garis AP merupakan jarak dari garis F dengan garis G. Maka jarak garis ke garis merupakan jarak terpendek antara dua garis, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis tersebut. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Diketahui panjang rusuk kubus yaitu 8 cm. Titik P, Q, R, dan S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak PQ ke garis EG. Nah, perhatikan garis PQ dan garis EG. Garis tersebut, jika kita buat proyeksinya, maka akan terdapat garis XY yang merupakan jarak dari garis PQ ke garis EG. Sekarang kita cari PQ, di mana PB sama dengan setengah AB, yaitu sama dengan 4 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita dapat mencari panjang dari PQ, yaitu PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurang BQ kuadrat, maka didapatkan PQ sama dengan 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan cari panjang BY dengan teorema Pythagoras dari siku-siku di Y, di mana QY sama dengan setengah dari PQ, yaitu 2 akar 2. Maka BY kuadrat sama dengan BQ kuadrat dikurang QY kuadrat, maka didapatkan BY sama dengan 2 akar 2. Sekarang kita cari panjang dari EX yang merupakan setengah dari panjang EG. Maka EG sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Dapatkan panjang EG yaitu 8 akar 2. EX yang merupakan setengah dari EG, panjangnya adalah 4 akar 2. Nah, jika digambarkan akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Sekarang kita cari panjang UX. UX sama dengan Fx dikurang BY. UX sama dengan 4 akar 2 dikurang 2 akar 2. Didapatkan UX adalah 2 akar 2 cm. Terakhir kita hitung panjang dari XY dengan menggunakan teorema Pythagoras. XY kuadrat sama dengan UY kuadrat ditambah UX kuadrat. Jadi panjang garis PQ dan garis EG adalah 6 akar 2 cm.
Nah, selanjutnya kita akan melihat jarak garis ke bidang. Perhatikan gambar berikut. Ditarik sebuah garis lurus dari garis K ke bidang alfa, sehingga terbentuklah ruas garis AB. Ruas garis AB merupakan jarak dari garis K dengan bidang alfa. Maka jarak garis ke bidang adalah panjang garis per proyeksi garis pada bidang. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus yaitu 6 cm. Tentukan jarak AH ke bidang BCGF. Nah, yang pertama kita akan membuat bidang yang melalui dan tegak lurus BCGF, yaitu bidang ABGH, seperti yang terlihat pada gambar, di mana keduanya berpotongan di BG sehingga jaraknya adalah AH ke BD. Lalu buat yang tegak lurus dengan AH dan BD, yaitu C, D, E, F yang berpotongan di garis Q, sehingga jarak P ke Q yaitu 6 cm. Jadi jarak AH ke bidang BCGF adalah 6 cm. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar kubus ABCDEFG di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus yaitu 6 cm. D terletak di tengah BD. Itulah jarak dari PG ke bidang AFH. Pertama kita akan buat bidang yang melalui PG dan tegak lurus AFH, yaitu bidang ACGE. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana keduanya berpotongan di AQ, sehingga jaraknya yaitu PG ke AG. Kita pilih titik P pada garis PG sehingga jaraknya adalah dari titik P ke garis AQ, yaitu panjang dari PM. Berdasarkan gambar, panjang PM dapat kita cari dengan mengambil segitiga APQ. Pertama, kita akan menentukan panjang sisi segitiga APQ. AC merupakan diagonal bidang, maka AC sama dengan 6/2. Selanjutnya, panjang AP. AP adalah setengah dari AC, di mana setengah dari 6/2 yaitu 3/2. Panjang PQ sama dengan CG, yaitu 6 cm. Panjang AC yaitu dapat kita cari dengan teorema Pythagoras. Akar dari AP kuadrat ditambah PQ kuadrat yaitu 3/6. Nah, untuk menentukan panjang PM dengan luas segitiga APQ, maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus luas, yaitu setengah AP dikali PQ sama dengan setengah AQ dikali PM. AP dikali PQ sama dengan AQ dikali PM. Maka didapatkan panjang PM yaitu 2/3. Maka jarak garis PG ke bidang AFH adalah 2/3 cm. Nah, selanjutnya jarak bidang ke bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan beta, sehingga terbentuklah garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Panjang garis AB merupakan jarak dari bidang alfa dengan bidang beta. Jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang itu, atau panjang garis memotong tegak lurus kedua bidang itu. Syarat dari kita dapat menghitung jarak dari bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus di atas 3 cm, tentukan jarak bidang BCGF dan AGHE. Nah, yang kita lakukan yang pertama kali, kita akan membuat bidang yang tegak lurus dengan BCGF dan ADHE, yaitu bidang ABFE, di mana ABFE memotong BCGF di BF dan AE, sehingga jaraknya BF ke AE. Selanjutnya kita akan buat bidang tegak lurus BF dan AE, yaitu bidang ABCD, di mana ABCD memotong BF dan AE di A dan B, sehingga jaraknya adalah dari A ke B yaitu 3 cm. Jadi jarak bidang BCGF dan ADHE adalah 3 cm.
Contoh yang kedua yaitu perhatikan gambar kubus ABCD FGH di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 6 cm dan titik P terletak di tengah BD dan hitunglah jarak BDE dan bidang CFH. Yaitu kita akan buat bidang tegak lurus dari BDE dan CFH yaitu bidang ACGE. ACGE memotong BDE dan CFH di PE dan CQ sehingga jaraknya adalah PI ke CQ. Selanjutnya kita pilih titik P pada PE sehingga jaraknya adalah P ke CQ yaitu jaraknya panjang dari PN. Untuk mencari panjang PN, mari kita perhatikan segitiga CPQ yang siku-siku di P. Yang pertama, menentukan panjang sisi CPQ. Panjang CP. AC merupakan diagonal sisi, sehingga AC sama dengan 6 akar 2. CP adalah setengah dari AC, sehingga setengah dikali 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Selanjutnya yaitu panjang PQ. PG yaitu sama dengan 6 cm. Nah, untuk panjang CQ dapat kita cari dengan teorema Pythagoras. Sebelumnya kita sudah tahu panjang CP dan PQ. Maka CQ adalah akar dari CP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Itu hasilnya adalah 3 akar 6. Maka panjang PN dapat kita cari dengan konsep segitiga CPQ, di mana setengah CP dikali PQ sama dengan setengah CQ dikali PN. CP dikali PQ sama dengan CQ dikali PN. PN sama dengan 2 akar 3, sehingga jarak BDE dan CFH adalah 2 akar 3 cm. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.